Haji? Pada kagak punya malu. Masa puasa-puasa masih pacaran? Mana kagak puasa lagi? Ya, anak-anak itu gimana orang tuanya? Iya Pak Haji, anak-anak zaman sekarang itu gimana didikan orang tua? Kalau orang tua didiknya baik ya baik. Ya kan Bu? Nggak ngerti itu. Ya, kalau diajarin bener-bener juga nggak mungkin begitu dah. Kadang-kadang tuh anak zaman sekarang pintar main sandiwara tuh. Di depan pura-pura dah. Alim. Di belakang dah kelakuan. Pintar berkedok. Yang ada cuma bikin malu orang tua aja. Tuh, kayak yang kemarin gua lihat tuh. Gitu tuh. Kayaknya Pak Haji lagi kesel nih sama orang. Sama siapa Pak Haji? Iya Pak Haji. Ya, sekarang gimana gua kesel coba. Nah, bulan puasa begini harusnya orang menjaga kesucian diri. Dan juga kesucian bulan ini perlu dijaga nih. Ini kagak. Itu anak tirinya si Ojo tuh sama anak punya si Hari Sukardi pakai boncengan segala depan umum lagi. Gimana coba tuh? Bulan puasa nih, bulan Ramadan begini. Yang Pak Haji maksud itu si Sidik apa si Joni? Ya Sidik lah, si Joni kan masih bawa kencur. Si Joni itu kan anak pungutnya si Rodia. Nah kalau si Sidik anak pungutnya si Hari Sukardi. Astagfirullahaladzim, yang bener Pak Haji. Ya bener lah, orang mata kepala gue sendiri yang lihat gimana tuh. Baru kemarin tuh kejadiannya tuh. Lagian juga ngapain sih gue bulan puasa ngabarin kagak bener, dosa gue. Masa begitu Pak Haji? Setahu saya Sidik itu anaknya kalem. Udah gitu pinter ngaji lagi. Iya Pak Haji, perasaan juga dia baik, anaknya kalem. Masa dia perangainya begitu? Nah itu dia. Terus terang tadinya juga gue kagum sama anak itu. Tapi kenyataannya sekarang kelihatan dengan mata kepala gue sendiri begitu kelakuannya gimana coba. Bulan puasa malah bonceng pakai motor berduaan lagi. Gimana coba tuh? Bener kagak tuh kok begitu tuh? Ya kagak lah Pak Haji. Nah itu dia. Nih makanya gue lagi mikir banget nih. Disuruh dia kagak bisa pak ngasih tau anaknya. Masa iya anak bonceng didiemin aja bulan puasa begini? Kagak nyangka ya Pak Haji, orang tuanya baik, tapi anaknya malah begitu perangainya. Nggak jamin, anak orang kaya, anak orang baik, sama aja. Tergantung didikannya. Udah, ibu-ibu. Ini kan bulan puasa nggak baik ngomongin orang. Ingat nggak tausiahnya Umi Mariam? Gibah itu sama aja kita memakan bangke saudara sendiri. Masa bulan puasa makan bangke? Daripada ayah ikut gibah, puasa ayah batal. Mendingan ayah pulang aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sono pulang. Pakai gibah. Ya udah, kalau gitu saya juga pulang dulu. Ya udah, ini Neng. Ya. Udah ya Pak Haji, kita jadi nggak baik nih ngomongin orang. Assalamualaikum. Salam. Ini mah bukan gibah ini namanya nih. Ini kenyataan gue lihat sendiri. Ya elah. Emang udah kelihatan begitu gimana sih? Sok tau banget tuh orang. Apa gibah-gibah. Udah gibah lu sono. Bukan bangke, makan bangke. Tuh makan bangke lu sendiri tuh. Kok Sarah nggak bisa ngelupain kejadian itu ya? Sebenarnya aku ini di dalam mobil sendirian apa ada temennya ya? Kok ada dua orang bernyawa tapi nggak bersuara? Mas Gofar juga dari tadi diam saja tuh mas. Jadi Adam juga diam juga. Lah sejak kapan? Yang namanya Adam itu nunggu orang lain ngomong duluan baru dia ngomong. Biasanya Mas belum nanya, kamu sudah jawab duluan. Itu kan biasanya mas. Sekarang kan bulan puasa. Ya jadi harus menahan diri toh mas. Menahan diri apa jaim? Jaim? Jaim itu apa toh mas? Sejenis jamu godokan gitu? Tuh kan mas, Maisaro jadi ketawa. Gara-gara mas Gofar sih. Suka iseng. Nak, udah dimasukin semuanya, toples-toplesnya? Zaro, kok malah ngelamun gitu? Apa yang dipikirin ya? Saro. Mai Saro. Umi ini ngagetin aja deh. Emangnya Mai Saro lagi mikirin apa sih, Nak? Sampai senyum-senyum begitu sendirian. Enggak, Sarah nggak mikirin apa-apa kok. Bener. Udah cerita aja sama Umi. Biasa juga Mai Saro kan cerita sama Umi.
Apa aja cerita. Iya deh, iya Saro cerita. Jadi gini Umi, kemarin itu pas Saro mau ke kampus, Saro ketemu sama Pak Ustadz Gofar. Terus? Ya karena Pak Ustadz Gofar juga mau ke Tanah Abang, Pak Ustadz Gofar nawarin Saro untuk bareng. Terus Saronya mau ikut? Ya karena Saro pikir awalnya tuh ada Kanur Hasanah di dalam mobil, jadi Saro mau. Tapi pas Saro masuk ke mobil, ternyata yang di dalam bukan Kak Nur Hasanah. Nah, terus siapa? Kak Adam. Oh, Nak Adam. Umi tahu nggak sih? Ternyata Pak Ustadz Gofar itu orangnya lucu tahu, suka bercanda. Oh ya? Iya, jadi kan selama ini kita ngeliat tuh Pak Ustadz Gofar bawaannya tuh serius gitu kan. Ternyata enggak Umi, dia suka bercanda. Kok Mas Saro bisa tahu? Ya karena kemarin itu selama di perjalanan kan Pak Ustadz Gofar sama Kak Adam ngobrol. Terus ya nggak tahu kenapa Sarah ketawa aja ngeliat mereka ngobrol tuh rame, seru gitu. Jadi makanya sekarang Sarah kalau seandainya inget lagi bawaannya pengen ketawa aja. Itu yang bikin Mas Saro tuh senyum-senyum sendiri. Iya Umi. Ya Saro, kadang nih kita kalau ngeliat orang nih, orangnya kadang kayak serius tampangnya. Tapi kalau orang itu udah cocok sama kita, ngobrolnya cocok sama kita, pasti orang itu udah enak ngobrolnya, udah makin seru. Iya ya Umi. Ya Allah, semoga ini menjadi pertanda bahwa Maisarah mulai membuka hati untuk Nak Adam. Amin ya robbal alamin. Oh, jadi adonannya kagak dibikin kering kayak bikin nastar ya, Lak ya? Kalau cookies itu adonannya itu mirip Harvenmout. Apa? Marmut? Bukan marmut nih, tapi Harvenmout. Tapi ini kalau dari penampakannya nih, penampilan enak banget lah. Ya insya Allah ya Mia. Ya semoga aja cookiesnya ini nggak bantet ya. Jangan sampai bantet. Apalagi kayak sekarang, bahaya Lela. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mami, bulan puasa nggak boleh ngomongin orang. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi Mami gemes banget tuh sama si Kardu. Dia bikin kasus tuh kemarin tuh di kampung Duku. Ya udah, nggak usah dibahas ya Mia. Assalamualaikum. Lah. Lo kayaknya suara empok lu, Nak. Iya Mi. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja, Tika. Oh, masuk aja. Oke. Lah, bagaimana masuk? Pintunya dikunci. Bukain Mi. Gue kunci dah. Iya. Gimana sih lagian? Pagi-pagi dikunci segala rumahnya. Rempong. Udah lu masuk aja ke dapur. Lah, apaan? Mami please deh, Atika puasa. Masa disuruh makan di dapur, please deh. Lu mah langsung GR aja. Bukan berarti nih Mami nyuruh lu masuk ke dapur tuh bukan untuk makan. Tapi no, si Lela lagi bikin kue. Buruan cepetan. What? What? Si Lela lagi bikin kue? Emang dia udah bisa bikin kue? Hah, udah lu lihat aja sendiri ke dalam sono ke dapur. Cepetan lu masuk deh. Mantap dah tuh si Lela ya, bener-bener kagak sia-siakan ya Mami Atika ya. Atika ngasih dia modal sejeti, modal praktek buat bikin kue. Ya ampun, Cucu ya. Cucu sih. Ya mau lihat. Ya ampun. Oh my god. Wanginya semriwing gimana gitu. Ya ampun, tau kagak, itu kue bikin gue ngiler. Rasanya pengen nyaplok, padahal gue lagi saum, lagi puasa. Ngiler. Siapa dulu dong yang bikin? Lela pan yang bikin, bukan Mami. Iya, kan gue yang bantuin si Lela. Jadi ada cita rasa tangan gue di kuenya si Lela. Gitu. Bahasanya sok tinggi, cita rasa. Tapi Lela bener deh. Oh my god, ya ampun, itu kuenya cakep bingit tuh. Bentuknya, wanginya, udah persis kayak yang dijual-jual di supermarket. Ya Allah. Supermarket. Keselip. Lela, boleh kakak bantu? Bantu. Ini Kak, tinggal ditaruh aja sih di tempat kuenya. Oke. Ini juga mau bantuin rempong.
Siap, silakan Bu Haji Rumi. Pak Haji udah pulang? Belum pulang Bu Haji Rumi, kayaknya masih ada di toko. Tapi sebentar lagi juga pulang. Yaudah, ini kuncinya. Saya ke dalam ya. Makasih Siap. Pak Mugi. Sama-sama. Apa toh ya? Tumben Bu Haji Rumi kok nyari juragan bos Haji Mantan. Pasti mau diunyeng-unyeng. Aja bang, apa sih nggak pernah berubah-berubah deh? Ada aja deh kelakuannya deh. Nggak berhenti, nggak tahu apa nih bulan puasa. Pulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumi udah pulang. Kirain belum. Bang Haji bingung tuh ada mobil Haji Rumi di depan. Udah begitu Mugi bilang di rumah nyari Bang Haji tuh. Iya, emang Rumi nanyain Haji Abang. Haji mau berpulang di toko. Ya dikira Bang Haji kan langsung ke restoran tadi. Pan tadi udah bilang kata habis dari Sepa langsung ke restoran. Jadi perkiraan Bang Haji pasti Rumi pulangnya telat dah nih dah. Tadinya emang begitu, tapi nggak jadi. Emangnya kenapa? Soalnya tadi ada anaknya Rumi yang curhat mengenai bapaknya. Jadi nggak mood deh kemana-mana, dengan pulang. Maksudnya siapa nih? Si Rasel? Bukan, Rumana. Waduh, jangan-jangan si Rum udah ngadu ke Dek Rumi nih soal gua yang minta naik haji lagi. Waduh, gawat dah nih kok begini nih. Bakalan abis deh gua diceramin sama Dek Rumi nih. Kebangetan bener nih si Rumana. Pakai ngadu-ngadu segala ke Dek Rumi. Siap-siap aja dah kuping gua panas dengerin omecahannya Dek Rumi. Haji Bang, Rumi tuh bingung ya. Kok ada ya orang pengen ibadah haji sampai 3 kali. Padahal setahu Rumi ya, sunnahnya Nabi Muhammad itu cuma sekali untuk berangkat haji. Udah gitu yang anehnya lagi, bukan pakai uang sendiri lagi. Nodong sama anaknya. Kenapa ya Haji Bang ya? Kok bisa begitu ya? Maksudnya apa coba? Maksudnya mau pamer, mau ria, sombong. Kalau dia itu mampu pergi haji 3 kali. Supaya ketahuan gitu, paling hebat. Satu-satunya orang di kampung Duku ini. Begitu ya maksudnya ya? Ya nggak begitu Demi, cuman Bang Haji kangen aja tuh udah lama kagak ke sono tuh. Apalagi suasana haji sekarang ini. Ditambah lagi suasana Masjidil Haram sekarang ini. Kangen banget Bang Haji. Haji Bang kangen sama ibadah umroh atau haji? Hah? Kangen? Atau sebenarnya pengen kangen dipuji? Lu jangan bohong deh sama Rumi, jujur. Ya nggak begitu maksud Bang Haji di Rumi. Bang Haji nggak ada niatan begitu kok. Emang udah lama banget Bang Haji nggak ke sono. Wajar kan kalau Bang Haji kangen. Haji Abang, kalau ngomongin kangen, Rumi juga kangen. Haji Abang pengen umroh. Sekarang gini aja deh Haji Abang. Haji Abang kan dulu kan foto-foto tuh, ya kan waktu ibadah umroh atau haji. Udah aja, buka album itu, lihat-lihat aja tuh foto-fotonya. Sama aja kan, apa bedanya? Mendingan Haji Abang itu umroh. Nggak perlu haji lagi Haji Abang. Tapi pakai uang sendiri. Kenodong dari anak, apalagi sama mantu. Bikin malu. Tuh lihat aja tuh Dek Rumi. Kalau buat ngehina gua, mulutnya lancar banget. Kayak keran bocor, percis tuh. Aduh, heran gua. Nggak bisa jawab Haji Abang. Kenapa diem? Iya Bang Haji denger nih, denger. Bagus deh kalau denger. Tapi bukan hanya denger doang. Dijalanin. Udah mau kemana nih? Gerah, ganti baju. Kenapa? Masalah? Ya cuma nanya doang. Terus deh, bikin batal aja. Ya bini gue nih dah, kok begini dah. Niat baik, tulus, bukannya didukung, malah diomel-omelin. Parah begini, cemen banget gue jadi begini dah.